Selamat malam, anjay. Bersama gua, perkenalkan gua Aldi. Dan perkenalkan juga gua Kemal. Dan kita adalah Pelumas, podcast keluhan masyarakat. Di mana kita akan membawakan cerita-cerita horor berbaut komedi. Wah, yang ada di tongkrongan, di kantor, di keluarga. Asli itu banyak banget. Percintaan juga ada, boy. Percintaan ya, Boy? Percintaan, boy. Asli. Nah, Boy. Kan sebelumnya nih, buat yang kita sebutnya apa ya tadi ya? Pelicin ya, Boy? Liciners. Liciners. The Dari liciners. The listeners. Buat para listener kita yang baru nonton nih, kita sebenarnya tuh udah pernah buat di Spotify ya, Boy? Betul, kita podcastnya itu cuman suara aja. Suara aja. Akhirnya kita bisa bikin visualnya. Asli. Wih, gila, seneng banget gue udah. Berawal dari lu yang suka main ke rumah gua. Betul. Kita ML. ML sampai bego. Akhirnya kita berpikir kita ngapain malah. Iya, daripada ML doang ya kan, mending kita bikin hal-hal produktif. Asli. Kayak gini, boy. Akhirnya kita coba buat karena gue suka horor nih. Betul. Dan lu suka komedi absurd banget. Ya, gitu. betul banget anjay. Akhirnya ya udahlah kita coba gabungin ini ya, kita buat podcast iseng-iseng gitu kan. Lah. Akhirnya kita buat Spotify di YouTube di Spotify yang episode kita yang pertama. Ya, betul. Kita bikin podcast di Spotify. Asli. Nah, akhirnya sekarang kita terjun ke YouTube juga. Asli. Boy. Impian di 2024 tercapai ya. Asli, penantian setahun, boy. 2024 ke 2024. Bapak bapak ya. Masih dibawain juga anjir. Nah, Pak, kita ulik dikit-dikit nih Pak ya di Boleh, Spotify, Pak. boleh. Kalau nggak salah episode-nya ada ratusan ya. Wah, Kita ulik 5 aja. Boy. 5. Episode ada ratusan, Pak. Kita kulik 5 doang. 5 aja, dikit-dikit. Tapi kan emang cuma ada 5, boy. Gak usah di-spill. Kan kita kan emang ngusung horornya tuh hiperbola dikit. Oke, betul. Nah, di episode 1 kan episode lu tuh, Pak. Yang judulnya apa tuh, Pak? Dompet makin tipis, temen makin mistis, boy. Itu episode pertama kita, boy. Asli, itu menceritakan tentang apa tuh, Pak? Nah, itu menceritakan tentang gua yang dipinjemin sama si Aldi duit. Sosoknya bernama Aldi, bukan gua tapi. Oke, iya betul. Jadi pada malam Jumat Kliwon. Asli, Jumat Kliwon Gue banget lagi ya. nggak ngapa-ngapain nih. Tiba-tiba si Aldi ngechat gue. Ngechat apa tuh, Pak? Ngechat katanya dia mau minjem duit. Dan di situ gue nggak sadarkan diri. Kesurupan tuh lo ya di situ. Iya, anjir. Pokoknya tiba-tiba pas habis gue ngelihat chatnya si Aldi ini tiba-tiba kesurupan dan akhirnya gue ngirimin duit ke Aldi. Berapa tuh, Pak, kalau boleh tahu? 500.000. Di Berarti awal bulan, boy. Di episode 1 itu sosok spiritualnya itu berupa tuyul ya, Pak, bisa dibilang. Iya, bisa dibilang tuyul, Pak. Sosok astral tuyul. Betul. Nah, di episode 2 itu ngejelasin tentang Wah, apa tuh, boy? dompet kesurupan. Wah, dompet lu kesurupan, boy. Asli. Itu Gimana ceritanya dompet lu bisa kesurupan? cerita gua waktu kerja di kantoran, Pak. Di awal bulan. Itu gua didatengin sama senior yang bernama sosoknya itu namanya Mbah Kemal disebut Mbah saja. Kemal. Gua. Soalnya perawakannya kayak lu tinggi, cuma rambutnya gondrong dan dia senior. Oke, senior di kantor lu. Iya, dan di situ tuh gue lagi pusing-pusingnya, boy. Kayak target gua nggak achieve gitu-gitu. Tiba-tiba dia datang nawarin, mau nggak lu pesugihan? Wah, pesugihan. Pesugihan. Boy, Gue akhirnya gila. dibawa, inti ceritanya itu gue dibawa sama si sosok Mbah Kemal itu ke daerah pesisir pantai. Oke, di pesisir pantai. Untuk melakukan pesugihan itu. Ancol. Di Pik. Di Pik, bukan Ancol. Jauh. Nah, nama tempat pesugihan itu kalau kalian gasing ya, lu juga pasti gasing. Apa tuh, Pak? Sayap suci yang ada naganya. Wah, yang kalau pemanggilnya itu yang Asli di atas sendiri tuh biasanya. Terus orang-orang pada kesurupan joget-joget gitu. Alas ya, boy. Nah, itu inti dari cerita tuh tiba-tiba gue kesurupan karena dikasih minuman gitu, Pak. Teman-teman gue juga kesurupan, bangun-bangun duit gue hilang, Pak. Hilang Langsung. Habis berapa, Pak, hilangnya? 1 jutaan lah itu. 1 jutaan? Karena Lebih gede dari gua. Asli, karena minumannya banyak. Gila.
Cuma di situ ada plot twist tuh Apa di tuh? episode 2. Ntar boleh lah didengerin sendiri. Oke. Di Spotify kita. Boleh ya kita para Listeners. listeners bolehlah dengerin Spotify kita juga ya. Betul. Nah, lanjut di situ nanti Episode gua, Pak. episode yang ketiga. Itu dari dalam hati gua banget, Pak, ceritanya, Pak. Karena episode lo yang pertama kan lo kayak ceritanya kan masih ya gitulah ya. Ya, betul. Cuma betul, kalau ini betul. tuh gue merasakan tuh lo feelingnya tuh wah ini cerita lo epic banget anjir. Itu bukan epic lagi, boy. Epic banget. Wah, Boleh, itu Boy. judulnya tentang mentor gaib, Yang tergaib. prestasi tanpa mentor gaib flexing tanpa prestasi. Oke, boleh tuh Pak diceritain Pak cerita lo yang sangat dari hati. Epic banget itu, Pak. Apa tuh? Listeners, listeners juga harus dengerin itu podcast kita, boy, tentang mentor gaib yang flexing tanpa prestasi. Intinya itu dia itu guru lo ya malah. Dia itu sebenarnya temen gue yang mengenalkan gue tentang dunia fotografer sampai sekarang nih. sampai sekarang, dan akhirnya gue bisa membuat YouTube visual sendiri. yang bagus Iya. kayak gini, boy. Asli. Dan itu episode pas gue dengerin Pak, Ah. plot twist banyak banget. Wah, gila, Pak. Itu pokoknya terepik banget, Pak. Itu rekomendasi ya berarti? Rekomendasi Salah banget. itu tertinggi juga sih. Iya, betul. Di Itu Spotify. Secara mungkin banyak surprisingly ya. orang yang yang ngerasa relate gitu sama cerita yang dari hati itu, Pak. ya itu dia. Soalnya pas gue kasih ke teman gue suruh dengerin kan. Ah. Wah, ini episodenya soalnya gue orang media juga Pak katanya gitu kan. Aha. Episodenya buat gue sih nyambung banget. Ah, gitu. ah, ah. Nah, itu pokoknya cerita gua tentang gimana si mentor gua ini selalu flexing ke gua dengan hal yang menurut gue itu biasa aja. Oke. Meskipun gue emang baru terjun di dunia media atau dunia kreatif kayak gitulah. Ya gue belajar dong, kan di kampus gue juga belajar tentang desain komunikasi visual kan. Iya betul. Jadi gue belajar visual yang bagus itu seperti apa ya kan. Nah, menurut gue itu dia biasa aja gitu hasil yang dia. Ya lo pelajarin lah. Iya, pokoknya hasil yang dia hasilkan tuh biasa aja menurut gue. Ketimbang dari senior gue yang belajar di luar Oke. dari dia gitu. Yang benar bidangnya di situ mungkin. Betul. Cuma dari semua itu kan lo akhirnya kan dari semua keburukan itu kan ada baiknya juga ya Pak. Betul. Salah satunya ini kan. Ya betul, Ilmunya masih ini kepake hasil dari Mentor gaib. flexingnya dia yang nggak ada artinya itu, boy. Akhirnya gue lebih kaya dari dia, boy. Amin. Amin. Kayak ilmu kan. Betul, Bukan kaya salah. ilmu, akhirnya gue bisa menciptakan ini, boy. Betul. Terima kasih untuk mentor gaib. Mentor gaib, terima kasih atas semua flexingan Anda yang tidak seberapa itu. Lanjut ke episode yang keempat nih Pak. Nah, itu episode lu, boy. Gue dengerin itu juga menurut gue agak merinding geli gitu. Tunggu, episode 3 tuh berarti sosoknya apa Pak? Sosoknya itu seorang abah. Bukan, maksudnya spiritualnya. Spiritualnya Itu masuknya lebih mungkin ke dukun. Dukun ya? Dukun. Oke, masuknya dukun Mentor spiritual. masuknya dukun kan? mentor. Dukun. Berarti sosoknya entitasnya itu dukun ya? Dukun. Nah, episode keempat itu kuntilanak Pak. Kuntilanak. Kuntilanak. Apa tuh, Pak? Judulnya itu reuni atau ritual asuransi. Oh, ritual asuransi. Iya, jadi ini cerita tentang pengalaman gua ketemu teman lama yang diajak reunian nih. Tiba-tiba gua kira kan reunian biasa kan, kita nongkrong di kafe. Betul. Dia ngajakinnya sendirian. Betul. Tiba-tiba dia ngeluarin sesuatu, Pak. Apa tuh? Keris. Keris. Kerisnya itu Keris. foto. Tiba-tiba dia nawarin asuransi. Asuransi. Iya, padahal gua tuh udah siap-siap, udah rapi-rapi mau ketemu temen gua nostalgia. Iya. Malah ditawarin asuransi, Pak. Siap, boy. Makanya sosoknya itu Itu yang paling bikin gue males juga sih, Pak. iya, Pertemanan itu malah jadi hancur. Iya, malah jadi gudang untuk menuhin target. Asli, walaupun gue dulu sales juga ya, cuma nggak segitunya sih gue. Iya, meskipun emang gua juga kerja by temen juga, tapi ya saling membutuhkannya beda dari itulah. Maksudnya gua nggak mengejar target gua untuk hal-hal mengisi, pribadi. iya, mengisi dari hal pribadi dan teman sendiri juga gitu loh. Nah, terus itu kan sosoknya kuntilanak, Pak. Iya. Lanjut lagi nih ke episode lu. Mentor gaib 2, episode boy. yang ketiga, lu masih belum kelar ternyata katanya. Iya, itu mentor gaib 2, boy. Itu lanjutannya. Lanjutannya sama sih.
isinya masih sama. Isinya masih sama ya? Isinya masih sama. Cuman ada plotis-plotisnya lagi lah di situ. Ya, betul. Itu gimana caranya gue bisa step up lah dari keterpurukan gue di mentor guide pertama, boy. Itulah sisi-sisi baiknya lah ya. Ya, betul. Itu sisi baiknya setelah gue bangun dari mimpi gue. Betul. Yang selalu dimimpi-mimpikan oleh si dukun itu. Oke. Nah, Pak, itu kan kita udah banyak tuh. Sebenarnya episode kita tuh masih ada ribuan sih, Pak. Betul. Amin ya Allah, amin. Nah, cuma sekarang, Pak, kita mau bahas sosok entitas baru. Apa tuh, Pak? Kuntilanak merah. Kuntilanak merah. Iya. Red flag. Wah, red flag. Orang-orang yang red flag. Orang-orang red flag. Dari hubungan. Betul. Dari pekerjaan. Keluarga. Sama satu lagi tuh mungkin dari tongkrongan, teman. boy. Tongkrongan. Ya. Banyak banget tuh di tongkrongan, boy. Nah, ada juga green flag-nya. Betul. Pasti di red flag ada green flag. Kayak pocong mumun kata lu ya tadi. Iya, betul, kayak pocong mumun. Walaupun serem cuma baik ternyata ya. Si mumun itu tuh selalu membantu orang-orang terdekatnya dia yang dia kenal, boy. Iya, itu dia. Jadi dari keburukan tuh ada dari si Jeffrey. Iya kan? Ada yellow flag-nya juga. Apa tuh? Udah meninggal. Terlalu gelap ya? Iya. Maaf. Jangan mentang-mentang kita syutingnya gelap-gelap, boy. Kan horor. Oh iya, benar. Kita mulai, Pak, langsung, Pak. Oke. Jadi dari hubungan dulu. Kalau dari hubungan dulu. Itu kan lu tahu gue sendiri lah ya. Gue tuh masih suka single. Lu masih suka single? Iya, gue suka single. Gue lebih memilih single maksud gue. Itu baru benar, Bu. Nah, gue lebih memilih single kan. Jadi gue untuk pengalaman kayak deketin cewek gitu-gitu tuh gue kurang. Okay. Cuma lu kan pertama kali gue kenal lu itu kan lu kan pakai dating apps tuh ya. Sampai sumpah gue pertama kali ngelihat Kemal bawa cewek yang dating apps. Itu ceweknya tuh unik sih. Itu antara pakai kostum sapi, kalau nggak kostum macan. Macan, Pak. Nggak pernah pakai kostum sapi, Pak. Cuma gue keingetnya kostum sapi, soalnya warnanya hitam putih. Nggak sapi, Pak. Sapi mah lu yang lihat di ini kali, di situ sebelah. Oh ini lo. Kesana tuh saking refleksnya tuh, wah itu sih. Nah, boleh nggak sih Pak, lu jelasin nggak sih salah satu mungkin teman-teman di dating apps lo itu yang menurut tuh red flag akhirnya lu tinggalin gitu? Ada, boy, dulu. Apa aja tuh, Pak? Sumpah dulu ada. Jadi dulu pas gue masih kuliah semester 5 kalau nggak salah deh. Kayaknya semester 5. Soalnya gue masih nganggur lah ya kan, nggak tahu mau ngapain kan, kegiatan gue cuman ke kampus, basket, nongkrong, pulang. Betul. Terus ke kampus lagi, basket, nongkrong, pulang gitu-gitu terus kan. Gue bosen lah, akhirnya gue coba nih dikasih tahu sama teman gue, karena gue selalu ngeluh ke teman gue pengen punya cewek gitu. Oke, punya cewek. Nah akhirnya gue download lah nih si dating apps yang kuning itu. Oh yang kuning? Yang kuning. Oke. Kenalan sama beberapa cewek. Nah kebetulan gue dapet cewek itu masih agak muda lah kayaknya. Oke. Masih sekitaran semester 1 atau semester 2 gitu. Tapi bukan di kampus gue yang sama. Iya, pasti kan dating apps kan di berbagai macam tempat kan, cuma yang dekat-dekat aja sewilayah. Betul. Nah itu gue nggak, maksudnya gue kenalan, tapi tuh ya udah gitu aja gitu loh, kayak nggak ada pembahasan yang seru menurut gue. Berarti red flag-nya tuh ceweknya kurang asik. Betul, iya betul. Kalau yang lainnya Pak mungkin ada yang lebih epic gitu. Ini masih sama ya kasusnya ya, gue kenalan ini, tiba-tiba gue senggang lah. Lagi gabut mau ngapain gitu kan, gue nggak ada school basket, terus gue mau nongkrong juga lagi males ya kan. Akhirnya gue coba chat si temen dating apps gue nih, buat ketemuan. Nah kebetulan dia bilang lagi free. Oke. Akhirnya ya udahlah gue samperin nih ke rumahnya. Nah menurut gue jalan ke rumahnya itu agak jauh. Jauhnya itu menurut gue bukan jauh dari rumah gue atau gimana ya. Belok-beloknya mungkin ya. Iya betul, jalan yang mau menuju ke rumahnya itu agak berbelok-belok dan agak sempit. Penuh rintangan. Betul, penuh rintangan. Penuh rintangan bahasa halusnya ya. Bahasa halusnya penuh rintangan. Terus? Akhirnya udah ketemu, ya udah gue kenalan sama dia, ternyata oh dia kayak gini loh gitu. Kayak gini tuh gimana Pak? Ya agak berkerudung lah. Kan positif Pak. Itu kan baik Pak. Iya, tapi tak dulu boy, tak dulu.
ada beberapa cerita yang bener-bener red flag menurut gue. Nah akhirnya gue ajak jalan. Nah gue bilang nih pas lagi ngobrol di motor nih, gue cerita sama dia. Ngobrol perkenalan biasa lah, basa-basi kan. Terus sebelum gue mau nonton, nih gue jalan ngajak dia mau nonton. Gue mau makan dulu lah di fast food lah. Iya, fast food ya kan. Karena ya anak kampus ya kan. Pikirannya apalagi selain ke fast food ya. Betul. Kan. Nah terus gue datang ke tempat fast foodnya, gue parkir motor, masuk ke dalam, gue pesen makan di situ, ya kan. Nah pas gue udah pesen makan, dia ternyata nggak pesen juga. Gue udah bayar di situ kan. Puasa. Tak dulu. Itu di situ kondisinya bukan bulan Ramadan. Oke, lanjut. Masa gue batal sih, Pak? Gak ada yang tahu. Nah terus udah gue selesai bayar, terus gue nanya dia, lu kok nggak pesen? Gue gituin kan. Nah terus dia bilang, enggak deh, gue nggak bawa duit. Hah? Nggak bawa duit tuh? Maksudnya lu kan mau nongkrong kan, mau hangout kan, masa iya lu nggak bawa uang sih Pak? Terus dia bilang apa pas lu bilang gituin? Ya udahlah, akhirnya gue ngerasa nggak enak kan di situ kan. Ya udah daripada gue makan sendirian, dia gue beliin es krim. Oh, lu coba beliin dia es krim doang tuh? Beliin es krim karena gue tawarin makan, dia nggak mau. Oh, berarti red flag-nya tuh itu kayak yang red flag pertama ya. Lu baru kenal nih, Cuma bukannya apa-apa, lu malah tiba-tiba udah minta bayarin, udah ekspektasi lu ngebayarin iya, ceweknya itu, padahal baru kenal. Nah terus pas gue tawarin makan, dia nggak mau. Akhirnya ya udahlah, gue beliin es krim aja, siapa tahu dimakan kan, karena biasanya cewek suka es krim. Betul, yang manis-manis. Betul ya kan, yang manis-manis, yang dingin-dingin juga. Betul. Terus lanjut Pak. Nah lanjut lah, gue makan, duduk di meja. Ini Pak yang paling red flag menurut gue. Dari si cewek yang gue kenal ini, dia makan es krimnya belepetan Pak. Gimana tuh belepetan? Belepetan tuh kayak dia di mana-mana kalau kita makan es krim, samping-sampingnya itu nggak sampai luber ke tangan dong. Iya, biasanya kan kita iya, ya pokoknya sebisa mungkin nggak sampai ngeleber ke tangan samping-samping konnya lah. Soalnya ya yang di bawah biasa dibersihin dulu kan. Ya, kalau emang males untuk beli yang kon, ya beli aja yang sundae lah, atau gimana yang di mangkok kan. Nah ini yang kon Pak, dia minta yang kon, kagak mau yang sundae, padahal udah gue tawarin. Akhirnya dia beli kon, ya udahlah, nggak apa-apa lah gue kon. Kasih kon, pas dia makan belepetan Pak. Makannya tuh kayak cuman dikit gitu. Mencair tuh. Iya mencair, kata gue. Anjir, kenapa dia makannya begitu? Terus gue bilang, itu sorry banget, es krimnya meleleh, gak lu lap. Gue gituin. Enggak apa-apa, ini biasa aja kok, gue sering makan begini. Red flag Pak, menurut gue itu. Terus? Abis tapi tuh es krim? Nah, udah gitu. Terus gue giniin, udah gak apa-apa, itu dilap dulu aja, gituin kan. Kan jadi lengket tangannya nanti, gituin kan. Terus dia bilang, udah gak apa-apa, santai aja, dia bilang gitu. Nah, pas udah dia pegang ini tuh gue, ya udah gue fokus makan aja kan. Tiba-tiba es krimnya ditaruh meja. Si konnya itu ditaruh meja. Dengan posisi belepetan gitu ya? Iya. Terus gue bilang, loh kok es krimnya gak dihabisin? Kalau emang gak dihabisin, minta tempat aja ke ininya, ke tempat pesen makannya, ya kan? Minta tempat sandainya itu. Iya, tinggal ditaruh situ. Terus dia bilang, udah gak apa-apa, gak usah. Loh, gue mikir, nggak usah dari mana? Daripada ntar itu belepetan dan jatuh malah nyusahin orang yang bersih-bersih kan? Betul. Terus gue mikir, di situ gue bilang, udah nggak apa-apa, minta aja. Itu daripada nanti jatuh lebih repot lagi, gue gituin. Dia tetap bilang kayak gitu, nggak apa-apa Pak. Itu bener-bener menurut gue di situ udah kesel dan red flag banget anjing menurut gue. Iya sih, itu berantakan ya berarti ya. Asli. Dan akhirnya apa Pak? Jatuh itu es krimnya. Tapi lo beresin kan? Sumpah, gue ampe kesel banget di situ, sampai gue bilang, tuh kan beneran jatuh gitu kan. Kenapa nggak dari tadi aja kalau emang lu udah nggak mau makan, dibuang. Gue gituin pelan-pelan. Ya emang kenapa sih, kan emang udah tugasnya dia buat bersihin. Itu red flag. Wah itu sumpah Pak, gue kesel banget, nggak bohong Pak. Banget sih anjir. Ada lu gue ketemuin kayak gitu Pak. Sumpah. Pusing gue denger kalau yang gitu sih. Akhirnya ya udahlah, gue sebagai cowok, ya udahlah gue berwibawa sedikit dong. Gue minta ke mas-mas yang bersihinnya, mas maaf banget mas, tadi es krim saya tumpah, gue gituin kan. Oh di mana mas? Oh ini mas, di meja saya yang di sebelah sini, maaf banget mas, maaf, gue gituin. Jadinya gimana gitu anjing, sumpah gue ceritain ini kesel banget Cok. Itu harus wajib ditinggalin sih Pak. Sumpah abis gue selesai nonton, dan bahkan nonton pun aja gue yang bayarin boy.
Maksudnya kita masih sama-sama belum kenal satu sama lain. Iya, Beda masalahnya halnya kayak gue udah kenal sama seseorang. sama gua lah misalnya. Ya sama lu, meskipun lu cowok, kalau emang gue yang ngajak lu buat nongkrong Dan atau buat kondisi gua nonton, gak ada duit, pasti lu juga ya udahlah, karena gue Iya. udah kenal sama lu iya. kan. Ini kan Kecuali baru kita belum masalahnya. kenal sama-sama belum kenal kan. Benar. Kayak gitu, Cok. Sumpah itu bener-bener red flag banget, Cok. Itu anjir lah, itu pusing anjing. Untung lu tinggalin sih ya. Sumpah akhirnya dari situ gue nggak chat dia lagi, udah gue tinggalin. Cuma ada yang green flag-nya juga nggak Pak? Ini kan red flag-nya doang nih. Green flag menurut gue cewek gue yang sekarang sih. Alhamdulillah, dapat ya? Dapat, alhamdulillah, Pak. Sumpah Oke. cewek gue yang sekarang. Sikap yang green flag kayak gimana? Sikap yang green flag yang menurut gue paling gue butuhin tuh dia selalu care sama gue. Dalam hal kecil pun dia selalu perhatian sama gue. Kayak misalkan kadang kan gue suka mager banget buat beresin rambut. Mm-mm. Ini hal terpenting menurut cowok kan, Ya. beresin rambut. Tapi ya kalau menurut kita mah biasa aja Iya, gitu. iya. Cuman menurut dia tuh rambut gue tuh selalu dirapihin gitu kalau udah mulai berantakan. Oh, kayak mah berantakan nih. Iya, digituin gue. Kayak udah Terus- pulang juga. Udah sampai rumah belum? Iya, sayang? iya itu kayak gitu-gitu. Itu green flag tuh ya. Green flag, Cok. Terus Kalau misal di juga, tongkrongan gimana tuh green flag-nya? kalau di tongkrongan dia nggak cemburu sama gue. Oh, ngebebasin lo. Ngebebasin gue, dan gue pun juga ngebebasin dia. Oh. Saling percaya aja yang penting. Itu berarti sosok pocong mumunnya tuh ya. Betul. Selalu menolong gue, boy. Alah itu kan, nah Pak, tapi Hmm, sebenarnya sih masalah hubungan Pak. hmm, Karena gua kurang masalah perihal itu, hmm. gua sempat nyari-nyari artikel ya Pak. Ada, boy, artikel. Ada Pak, Wih. banyak dari Halodoc, CNN. Wih, keren banget. Kita Cok. tampilin nih, sling. Wih, keren banget ya di depan kita gini, boy. Salah satunya tuh tidak percaya dan mudah cemburu. Kalau cewek red Oke, flag. oke. Terlalu Terus, mengontrol. Terlalu mengontrol. Memberikan semua dunia dan waktunya. Itu baca sendiri aja ya. Oke, Ntar gua siap, tampilin siap. masalah manajemen emosi dan gaslighting. Wah, ini kayaknya kriteria-kriteria yang ada di mantan gua sih, boy. Itu yang harus kita hindarin buat para listeners juga. Wih, liciners. Kalau udah ada tanda-tanda kayak gitu, udah liciners. wanti-wanti aja. Wanti-wanti aja liciners. Wanti-wanti aja. Nah, kalau di hubungan gue gak ada, Pak. Lu adanya di apa nih, boy? Kantoran. Oh, di kantoran. Boy. Iya. Lu anaknya kantor banget, boy. Dulu kantor banget. Kantor banget lu. Sekarang Sekarang ya masih kantoran juga. masih kantoran juga, alhamdulillah. Cuma kan lebih, gue mau fokusnya di podcast ini kan. Oke, betul. Nah, betul. dulu Pak, Nah, waktu gue kerja di daerah Jakarta Pusat, hmm. itu tuh gue punya rekan kantor yang kalau apa-apa tuh ngeluh mulu. Ngeluh. Tiap hari ngeluh. Gak ada masalah ngeluh. Ngeluh, gue juga bingung, apa aja tuh bisa di ngeluh. Wah, Jadi contoh ya, abis gajian ngeluh. asli. Yang bener aja, boy, di mana-mana abis gajian happy dia ngeluh. Gue ngelihat dia, Wah, sosoknya itu nggak kayak habis pikir. hidupnya tuh kayak nggak pernah seneng. Jadi kayak contoh nih, gue datang ke kerjaan dia. Ah, Kan kita kan emang beda divisi, hmm. cuma masih ke ruangan dia tuh masih bebas lah di kantor Hmm. gue. Datanglah gue ke ini, gue mau nyapa dia doang, ngeliat. Soalnya kan gue baru datang kantor, dia juga baru datang kantor, wajar dong kita samperin sekantor gitu kan. Betul, Ngobrol-ngobrol betul banget. santai dulu sebelum mulai Betul, kerja. sebelum kerja ya bridging basa-basi dulu Iya, biar relax sih biar kan. relax kerjaannya. Terus Baru datang Pak, udah marah-marah. baru datang banget nih, Iya. kayak jebret anjing lu. You know what? Get the out of here. Gitu. Nggak selebay itu, nggak selebay itu, mohon maaf. Oh, gak selebay. Nggak selebay itu. Gua kira langsung jebret anjing lu gitu. Itu nyari ribut namanya. Oh, itu dia. sorry. Nah. Sorry. Ini tuh kayak gua kan berdiri kan, Aha. dia tuh kayak ngeliat gini, lo kenapa? Tau lah, Jakarta tuh macet banget sih, gini. Oh. Gua berangkat dari pagi baru nyampe jam segini. Cuma maksud gua, ya kita kan dari kecil ya, belasan tahun kita sekolah Pak, udah dididik buat disiplin. Buset, Pak. Lu mau tau nggak? Dia mental tempe, Pak. Padahal umur seumuran sama gua. Mental tempe, Pak. Berarti dia dari kecil dimanjain, Pak. Mungkin. Cuma maksud gua, ya itu kan hal wajar ya. Gua pikir oke lah, mungkin karena bad days aja dia. Iya, tapi kan emang Jakarta selalu macet dan gua pun yang kerja di daerah Lenteng Agung, Hmm. lewat TB Simatupang, nggak mungkin nggak macet, Cok. Nah itu dia, makanya gue bingung gitu kan. Kayak Anjay. cuma gue positif. Gue pikir Aha. ya nih anak mungkin beda saja kali ya. Ya udahlah gue kasih space dulu.
Pertama kali tuh kayak gitu. Pertama kali. Terus besokannya gue coba ketemu dia lagi nih. Gue datengin, gimana? Ngeluh lagi pak. Lu gimana, Bu? Padahal tuh kondisi gue lagi capek. Oh. Anjir lah kerjaan gue kata gitu kan. Banyak banget gini. Alah sih ya, Boy. Padahal kerjaan kita sama. Job desk kita sama. Alah sih ya, Boy. Dia ngeluh sama hal yang sama. Sampai akhirnya karena gue pikir nih anak kayak mungkin lagi bad days di dalam rumahnya atau gimana kan gak ada yang tahu kan. Iya. Tapi masa iya lo setiap ketemu temen kantor harus Ngeluh mulu. ngeluh mulu? Aneh, Cok. Sampai akhirnya gue bawa keluar pak. Oh. Nah gue tuh punya prinsip ya. Kalau misalnya kita udah di luar jam kerja, kalau bisa jangan bahas tentang yang ada di kantoran atau bahas kerjaan. Gue tuh prinsip kayak gitu. Jadi kita santai aja, chill aja, kita bahas apa yang kita mau. Biasa lah kayak gini lah. Iya, benar. Nyampe sana, masih bahas kerjaan pak. Masih ngeluh. Di luar kantor Iya. masih ngeluh diajak Masih nongkrong. ngeluh. Gila. Itu ibarat tuh kayak sosoknya pak. Itu kayak kuntilanak ayam tuh. Kuntilanak ayam. Versi cowok. Begini. Iya. Karena dari rumahnya di Depok kan. Karena dari Depok ke Jakarta jalan Woi. sayang mulu. Lah gua juga sama, Lenteng Agung deket Depok, Cok. Ngeluh akhirnya. Alas ya, Boy. Sosok tuh kalau kuntilanak kan nangis mulu. Iya. Kau ini marah-marah. Kebayang gak lo entitasnya? Anjir, dia kayang kali itu dari Depok ke Jakarta, Cok. Kalau dibaratin dari Alas sisi ya, spiri kintilnya itu Pak. Boy. Ada juga yang menurut gue Lemah banget, Cok. yang menurut gue red flag apa ya? Aha. Lu pasti di tempat kerja lu juga ada. Apa tuh? Di listeners juga ada. Orang tuh yang sekumpulan yang kerjanya tuh gosip kok ngomongin orang mulu. Untungnya, Pak. Untungnya Gua Bobby masih berputar. Untungnya betul. Untungnya gue nggak ketemu sih teman kantor yang kayak gitu. Cuma di tempat gua itu banyak pak. Dari kantor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beda sih Pak, lingkup lu tuh lingkup perusahaan besar Iya, mungkin. lu kan production house kan. Iya, gue masih lingkup kecil soalnya gue production house kan, Hmm. agensi. Jadi ya orangnya itu aja. Cuma di lingkungan kantor gua tuh nggak semuanya red flag sih. Itu salah satunya aja contoh-contoh yang gua contohin. Ada juga yang green flag, contohnya tim leader gua. Kenapa tim leader lo? Tim leader gua tuh apapun masalahnya selalu dibawa santai pak. Itu sih orang yang paling benar-benar green Orangnya flag, Pak. chill banget. Jadi waktu itu gua kena masalah, gua masuk apa sih kayak nggak dapet achieve target lah. Aturan tuh gua diomelin. Cuma tim leader gua tuh yang paling depan ngebelain gua. Terus dia bilang ke gua, Rey, udah santai aja, yang penting lu semangat ya. Nggak ngomelin gua, nggak nyeramain Pokoknya gua. tetap bikin motivasi lu tetap bangkit gitu Iya. kan untuk menyelesaikan masalah-masalah itu kan. Betul. Dia bilang, Rey, nanti kalau misalnya lu ada masalah, nanti gue temenin deh kalau misalnya ketemu klien, biar mungkin dengan ditemeninnya gue, klien lu bisa achieve atau gimana. Iya, betul. Contoh lainnya, Ya, apalagi. misalnya gue lagi bad days di kantor, misalnya gue lembur nih, green flag itu teman-teman yang datang, Rey, lu kenapa gini? Biasalah, gue capek gini. Ya udahlah, gue tungguin ya, gue temenin. Nah, biar lu nggak sendirian. Itu yang green flag, Cok. Jadi dia membantu kita untuk menyelesaikan masalah Iya. itu, bukannya yang malah anjing baru pagi-pagi udah, Betul. woi, buset, gua capek banget, Cok, gitu. Masa gitu, Cok? Betul, enggak. Ini kayak siap, boy. gue tuh, lu walaupun gak bantuin kerjaan gue gak masalah. Mhm. Yang penting lu ada buat gue. Ya, betul. Itu gua untungnya ketemu teman-teman kantor gue yang kayak gitu, Cok. Iya. Itu sih kalau dari kantoran, Pak. Nah, ini juga kayaknya kita punya si artikel tentang Wah, teman kantor yang red flag ini, boy. setiap yang kita bahas selalu ada artikelnya, Pak. Betul nih, bisa langsung lihat ya. Nah, Muncul tuh ya? dia. Muncul. Oke. Muncul langsung. Bisa dibaca sendiri. Bisa dibaca sendiri nih ya kan. Ada yang gimana cara mengenalinya ya kan. Itu dari operational manager langsung ya. Betul, nih kita dapat langsung dari LinkedIn, Bu. Asli. Ini kira orang kita ambil. Gua kasih lihat, tapi namanya disensor mungkin. Ya, betul. Pokoknya adalah ini gimana cara kerja yang baik dan benar ya kan. Betul. Untuk menghindarinya juga kayak gimana ya kan. Perannya gimana? Iya, betul. Peran-peran kita yang vibe negatif dijauhkan lah ya kan. Kita mendekatkan yang positif Betul. aja. Biar kerja kita juga lebih enak ya Lebih kan. enjoy. Lebih enjoy ya kan. Nah, Lanjut, boy. lanjut. Ini juga, Temenan udah, hubungan udah, kantoran udah. tapi di kantor gue juga ada, Bro. Jadi dulu gue sempet kena musibah lah.
gue cedera lapangan. Maksudnya bukan cedera lapangan yang kerja, langsung cedera lapangan. Betul. Jadi gue lagi main basket, kebetulan gue lagi main basket, terus tiba-tiba dengkul gue cedera. Oh. Nah, akhirnya gue nggak bisa untuk berjalan normal. Nah, gue minta solusi ke atasan gue untuk nge-hire orang sementara. Soalnya kaki lu cedera tuh. Tolong, kaki saya sakit. Betul. Nah, gue Kemal Bun enggak. Bukan. Beda. Kemal pincang aja. Untungnya sekarang udah sembuh nih, udah sembuh. Nah, pas di situ gue bener-bener nggak bisa syuting, Pak. Oke. Karena emang tanggung jawab syuting itu ada di gue kan. Akhirnya gue minta keringanan lah sama atasan gue buat nge-hire orang magang gitu kan. Nah, atasan gue bilang udah CC buat syutingnya. bukan buat ngambil anak magang. Akhirnya atasan gue bilang udahlah dari temen lu aja biar lu gampang. Oh, lu ngambil temen lu sendiri? Ngambil temen gue sendiri. Akhirnya gue nge-hire junior gue di kampus. First time. Gue kira gue kenal dia nih lumayan cukup lama lah ya, setengah tahun lah. Setengah bulan tuh lama tuh. Sorry, setengah tahun. 6 Oke. bulan. 6 bulan kenal sama dia. Gue sampai pernah ngajak dia buat nyelesain skripsi gue. Ya kerjanya lumayan oke lah menurut gue kan. Akhirnya ya udahlah gue tarik dia nih. Menurut gue kira dia kerjanya oke. Bulan pertama oke, Bang. Oh, benar tuh kerjaannya. Bener, sesuai sama instruksi gue. Oke. Masuk bulan kedua, dia mulai selengean. Selengean tuh kayak gimana sih, Pak? Selengeannya itu kayak misalkan kalau emang lu berangkat mau bareng sama gua lebih pagi, nggak apa-apa. Dan akhirnya dia bilang memutuskan untuk jalan sendiri karena kebetulan di 2 bulan itu gua udah lumayan bisa jalan lah meskipun masih pincang-pincang. Gue bisa bawa motor sendiri, akhirnya nggak perlu dianterin lagi sama dia lagi. Akhirnya dia bilang mau jalan sendiri aja. Ya udahlah, gue kira ekspektasi gue dia bakalan dateng sama kayak gue, lebih cepet lah. Sesuai jam lah, soalnya kan lu Iya. udah lama sama dia juga kan. Iya, Udah lama kan. iya betul. Ternyata pas masuk bulan kedua telat boy dia. Telat. Berapa lama telat tuh, Pak? Yang pertama kali itu dia telat setengah jam. Wah, itu red flag sih. Telat setengah jam. Jadi yang harusnya gue sejam sebelum gue mulai syuting itu udah harus ada standby di lokasi ya kan, buat bebenah alat segala macam. Ini tuh dia setengah jam telatnya. Jadi pas udah gue beres-beres, ternyata dia baru datang. Tuh maksud gua gini loh. Lu kan udah dimasukin kerjaan nih sama temen lu. Ya lu kerja yang bener. Iya, harusnya lu harusnya menghormati lah. Gue juga di situ jaga sebagai baik, atasan lu jaga kan. nama baik lu lah. Iya, karena kan lu udah gue bantuin nih. Lu ada tempat untuk berekspresi atau gimana kan. Udah gue bantuin juga. Buat portofolio lu juga gitu loh. Aduh. Betul. Nah terus masuk di akhir bulan, ini yang paling gue kesel banget, Pak. Gue mulai syuting jam 9. Jam 9 pagi. Padahal karena emang nih pagi gue udah ngewanti-wanti si temen gue ini nih buat nggak boleh telat lagi. Akhirnya gue chat, boy, lo jangan telat ya datang hari ini, soalnya kita syuting pagi. Ini lumayan banyak kliennya. Begituin kan. Ya bang, siap. Nanti gue datangnya bisa lebih pagi. Dia bilang gitu. Bilang gitu tuh? Dia bilang gitu. Terus? Awas ya sampai telat ya. Pulang aja kalau sampai telat, gue gituin. Itu udah lo kerasin, tuh udah muak banget ya? Iya, udah gue kerasin. Terus ternyata gue udah datang lebih pagi, gue datang jam 8. Karena mulai syuting jam 9 kan. Gue datang jam 8, teman-teman gue udah pada datang. Jam 9 mulai, dia masih belum datang. Sampai ditanyain gue sama PM gue, project manager. Mal, mana temen lu? Kok jam segini belum datang? Nggak tahu nih, gue teleponnya nggak diangkat. Dimatiin tuh handphone? Nggak tahu, pokoknya gue teleponin tuh selalu calling tulisannya, bukan ringing. Oh, itu dimatiin, Pak? Itu dimatiin tanda. Terus? Nah terus, gue tungguin, ya udahlah gue mulai syuting aja. Tanpa harus dia. Dengan kaki gue pincang-pincang, akhirnya gue minta bantuin teman-teman gue yang ada di situ. Buat nge-backup gue. Tapi dia datang nggak? Datang. Minta maaf? Dia datang, lo mau tau jam berapa? Jam 12 siang. Udah kelar dong tuh? Ya masih syuting. Masih proses syuting, cuman lagi break aja. Kan jam 12 siang, mulainya dari jam 9. Terus lu bilang apa tuh? Terus gue bilang, anjing ngapain lu baru datang jam segini? Mending lu pulang aja, kagak usah, udah selesai, gue gituin. Pulang naik anjing gitu dia? Naik anjing.
naik anjing dah, gue suruh naik anjing. Gak naik motor lagi, naik anjing. Bukan naik motor lagi. Sumpah, gue di situ kesel banget, Cok. Ya itu salah satu red flag sih ya, kayak orang yang kita bawa tuh kadang tuh nggak bisa ngejaga nama baik kita. Iya anjir. Maksudnya meskipun gue pernah ikut sama senior gue kerja, gue berusaha untuk tidak menyusahkan senior gue, Iya, Cok. karena kita udah dibantu. Betul. Sesuatu yang dibantu, kalau bisa ya jangan lu sia-siakan. Iya, Jangan lu bener. kecewakan. Bener banget. Ya gue karena ngelihat senior gue udah berjasa nih sama gue, udah ngasih gue kerjaan buat gue berekspresi atau buat gue belajar bekerja kayak gimana rasanya kan. Iya. Ya mau nggak mau kalau senior gue bilang, Mal datangnya lebih pagi ya, karena syutingnya mulai jam segini, gue datang lebih pagi. Waktu itu sosoknya tuh nempelin lu, Pak. Apa? Lu udah bikin ketempelan sama dia. Bikin ketempelan sama dia. Iya. Tapi kalau ketempelan harusnya dia tetap datang pagi sama gue dong. Nempel di kaki lu itu, Pak. Itu, Pak, sosoknya. Alas ya, Bu. Coba, Pak. Ngomongin red flag, green flag di kerja. Aha. Ada yang paling konyol, Pak. Apa tuh? Di keluarga. Kan dikit lagi lebaran nih. Kita biasa ketemu sama tante-tante yang unik-unik gitu. Oh, iya itu boy. Contoh nih ya. Itu nggak habis pikir boy. Ini contoh ya. Aha. Gue dari tahun ke tahun sih gue lagi makan opor habis halal bihalal minta maaf-maafan nih, Pak. Lagi nyantai-nyantai, kondisi gue chill, tiba-tiba ditanyain, Aldi, iya tante, kamu kapan sih punya pacar? Kapan sih nikah? Kan kasihan mama gini. Wah tuh green flag banget, Pak. Gue lagi makan, Mbak. Dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Itu red flag, Pak. Asli. Gue langsung, wah anjir. Ngapain sih nih tante nggak nanyain kayak gini ya kan? Yang tadinya suasananya keluarga yang lain kan pada banyak tuh, Pak, keluarga gue yang lagi pada chill-chill. Akhirnya lu jadi males buat makan tuh opor yang tadinya enak banget menurut asli. lu, jadi anjing hambar. Orang saudara-saudara gue jadi pada gini. Iya anjir. Apaan tuh? Coba untung ya, tante gue ada green flag juga sih. Yang kayak gimana tuh boy green Iya, flag-nya? Ada yang belain juga kayak, udahlah biarin kan namanya juga jodoh gak ada yang tahu. Bener. Biarin aja, ntar Bener. Aldi juga dapet kok, entah di kerjaan, entah dari mana gitu. Bener. Salah satu kakak gue selalu ngebelain kayak gitu. Dia udahlah gak usah dipikirin, kan ntar juga dapet jodohnya masing-masing. Support banget kakak lu. Asli. Nah kalau lu ada gak tuh, Pak? Kalau gua paling yang red flag-nya itu suka ngebandingin boy. Dibandingin tuh. Jadi contoh figur. Ini lagi makan opor juga nih. Lagi makan opor juga. Baru motong lontong. Sorry, rendang kalau gua. Oh rendang. Rendang boy. Opor rendang. Bukan dong. Opor kasih rendang. Enggak, maksudnya gue bukan yang nggak suka opor ya, tapi menurut gue lebih gampang makan rendang karena nggak usah harus dipegang, Betul. ya kan? Terus. Rendang pakai ketupat sayur. Oke. Itu ya menurut gue ketupatnya enak ya kan. Oh. Rendangnya juga mantap tuh kan. Seksi tuh warnanya gelap-gelap. Wah, Kecoklatan tuh gitu. bener-bener gitu kan. Tiba-tiba tuh bang. Tiba-tiba tumbang aja. Gue lagi mau makan begini. Tuh bang. Apa gue gituin kan? Dia ngomong siapa? Tante gua. Tante lo. Ngomong apa? Tante gua. Tuh bang, lihat no si ini. Pinter, dapat ranking 1. Berarti lo bego. Bukan masalah gua bego, emang gua bego. Gua sebenarnya pinter, cuman agak males aja. Males membaca sebenarnya. Gua lebih suka learning by doing. Oke. Daripada harus membaca. Terus bandinginnya gimana lagi? Bandinginnya tuh terus juga, gua jadi seorang sosok yang harus dicontoh sama adik-adik sepupu gue juga. Nah, kan tadi kan tuh bang, jadi ini pinter terus lanjutin tuh. Nah iya, terus pas gue lebaran lagi nih, makan rendang lagi. Bang, contohin dong adiknya yang bener. Begitu, dalam hal apa anjing? Ya, dalam hal kayak misalkan tidur nggak boleh malam. Oke. Kalau ketemu keluarga harus ngobrol, nggak boleh main game. Itu gue setuju. Ya tapi kan maksudnya gimana caranya untuk mendekatkan diri ke adik-adiknya? Ya caranya main game dong. Entah monopoli, entah apa. Iya. Mungkin maksudnya nggak game handphone kali, Pak. Ya game PS juga nggak masalah lah. Iya, boleh sih. Iya kan? Yang penting apa sih namanya? Pendekatan ya. Iya, yang penting pendekatan kan. Mau dia ngajak main apa, gua hayu gitu kan. Tapi yang penting nggak bandingin lu sama kerjaan kan. Dia Untungnya tuh anak tante ini sekarang jadi seorang pengusaha. Kamu ngapain? ทำงาน
ทำงาน ทำงาน เก็บเงิน ทำงาน เก็บเงิน ใช้หนี้ Untungnya ya, pekerjaan gua sekarang itu ya bisa dilihat Banggakan. lah ya, bisa dibanggakan lah sama tante-tante gua karena ada hasil lah boy. Oh, jadi kayak misalnya ada tante yang julid nih. Heeh. Tuh Bang Kemal, liatin. Ini kamu dokter. Kamu dokter ditepis nih. Anak saya kameramen. Iya, ini hasilnya. Kayak gitu ya? Iya, langsung gue gituin. Terus kalau ditanya, emang gaji abang sekarang berapa jadi fotografer? Ya lumayan lah 2 digit gue gitu. Padahal enggak tuh ya? Hah? Padahal enggak? Beneran Cok, Oh. beneran Cok. Sombong nih? Sombong lah. Oke. Sombong amat. Terus apa lagi nih Boy? Ya udah sih, tapi di green flag-nya itu ya, tante gue meskipun ada red flag-nya, ada beberapa yang green flag juga. Ya, Contohnya yang itu support kayak, ya yang support gue kayak contohnya tuh kayak meskipun gue udah besar tuh kadang gue masih suka dikasih Oh. uang lebaran. Wah itu jarang tuh kayak gitu-gitu Pak. Sumpah pasti di Ciners juga udah banyak dia yang ngerasa. Yang Cok. udah umur 20 ke atas, yang biasa kita dapat nunggu-nunggu momen lebaran. Jangankan 20 boy, Sweet 17 aja kita udah jarang yang dapet Cok. Iya sih, biasa dikasih buat anak kecil kan. Iya, katanya yang The Sweet 17 tuh udah bukan gede lagi. Itu tuh tante-tante kayak gitu ya. Iya, Nice. the best, love you tante, The best. love you tante. Dilanjutkan, dibudidayakan. Betul, meskipun kita sudah besar, kita memang tetap membutuhkan sebuah uang sih sebenarnya. Betul. Kapanpun butuh uang sebenarnya. Betul, betul. Semakin dewasa semakin butuh uang. Betul. Semakin kecil nggak butuh uang sebenarnya. Uangnya ditilep sama emaknya Iya, lah. betul. Itu Nah, bener-bener, cuma gua nemu artikel juga nih Pak. apa tuh? Ternyata Pak, sebenarnya kalau kita kayak lu tadi dibanding-bandingin, abis itu gua kayak dikasih pertanyaan-pertanyaan gak penting. Kayak tadi kan gue udah pertanyaannya kan kapan nikah. Ada yang lebih parah. Apa boy? Kapan punya anak? Wah, nikah aja belum ditanyain udah punya anak. Itu tuh buat kalian yang mungkin suka gitu ke orang, lebih baik dijaga. Karena secara artikel yang gue baca, itu tuh bisa meretakan rumah tangga juga loh. Apalagi yang kayak pertanyaan kapan punya anak. Jadi misalnya Betul, suami betul. istri nih, jadi trust issue kan. Oh iya ya, kenapa gue gak punya anak sama Iya. dia ya? Padahal baru seminggu nikah boy. Udah ditanyain begitu. Asli. Ngeliat om lewat, sama om itu aja apa ya? Iya. Di mana-mana seminggu masih pendekatan diri tuh, lagi lovely-lovelynya Iya. itu kan. Tiba-tiba ada yang nyeletuk kapan punya anak, buset. Iya. Itu banyak yang kayak gitu. Buset. Dikatain langsung tembak, langsung brojol. Asli. Itu kan butuh pelumas dulu, Pak. Betul, butuh pelicin dulu boy. Butuh pelicin. Kalau Coba- mau punya anak, seenggaknya nyuruh punya anak kasih pelicinnya lah Betul. ya. Coba Kasih kita nggak pelicinnya. mau kejauhan ya, itu terlalu eksplisit, Pak. Buat yang di bawah umur jangan lah. Iya betul. Nah, lanjut, Pak. Itu kan tadi di keluarga, di temen Apa? Di pertemanan. Di pertemanan. Ini bener banget sih, ini di pertemanan banyak banget, Cok. Contoh, Pak, dari lu dulu. Aduh, gua sampai pusing pas saking banyak apa. Iya, Di pertemanan yang gua dapetin, Pak. general-general aja. Yang general itu, gue pernah punya temen. Jadi dulu gue masih ngerokok. Setiap gue bawa rokok sama korek gue selalu hilang. Oh, jadi lu lagi ngerokok nih. Langsung, cepet banget, Cok. Lu lagi mau bakar nih, Pak. Iya. lagi begini aja tiba-tiba, wah, korek gue Hilang, Pak. Rokok lu. Males ya boy. Gitu, Enggak, Pak. Cok, maksudnya pas lagi abis gue ngebakar nih, Ah. abis gue ngebakar, truk gue taro, pas gue mau ngebakar lagi, loh korek gue hilang. Lu mau nanya nggak enak. Iya, Takutnya lu nggak percaya sama temen. itu. Tapi temen gue bakar rokok. Takutnya lu kelupaan naruh di mana gitu. Itu dia, gue cari di kantong gue nggak ada. Tapi bener boy, besokannya pas dia ngerokok lagi, dia bawa korek Koreknya. yang sama. Cuma biasanya tuh kayak modus-modusnya tuh, enggak emang ini sama kali, kan korek lo nggak cuma itu doang, gue beli di Betul. Indomaret gitu. Betul banget. Terus juga ada temen gue yang ngambil rokok gue tiba-tiba. Oh, itu bisa. Padahal gue baru ngeluarin. Dia nggak nanya ke gue nih, Mal boleh hisap nggak? Oh, Ya kalau emang kayak gitu ya gue kasih lah gitu kan. Tiba-tiba tangannya gue lagi asik jalan kerja, sendiri gitu iya ya? gue lagi asik kerja dengan kefokusan gue yang lagi pada satu kegiatan gue nih kan. Tiba-tiba pas gue mau ngambil rokok, kok rokok gue hilang 2, padahal gue baru ngebakar 1. Oh. 有这么讲吗？你真没见过黑社会啊！ Kok putungnya ada 2? Iya. Gitu Pak.
Itu red flag sih. Red flag menurut gue. Aturan kalau gue kan kayak misalnya mau minjem rokok kan, gue minta dulu kan, boleh nggak boy gue bakar rokok lu gitu. Ntar kalau misalnya gue bawa rokok ya sama. Iya, dikasih juga. Ya saling Ada timbal berbagi balik lah aja, ya. kan, saling berbagi. Nah, Kalau emang lu mau minta bilang gitu kan, nggak usah yang diem-diem ngambil gitu. Nah gue ada pak, itu mungkin momennya lagi ngerokok juga. Momen lu lagi ngerokok diambil tuh pak. Kalau gue itu ketika mau bayar pak, Mau bayar? lagi makan misalnya di kafe keluarga, Bayar apa? mau bayar makanannya, Oh, bayar makanannya. bayar bilnya, dia bilang, boy, iya kenapa? Pakai transfer dulu ya, ntar gue transfer. Wah, Soalnya gue baterainya udah low banget nih, udah habis banget nih. bisa banget tuh. Iya, besok Pelumas ya. langsung li, besok Langsung begini anjir. pas ini kan kalau ya udahlah gue bayarin dulu. Ah, Cuma kan yang namanya orang dibayarin kadang gue lupa, kadang iya, apa. iya betul. Besokannya pak, gue lagi ngantri di kasir, gue mau bayar, tiba-tiba muncul pak dari belakang, set gitu. Boy, Bisikin lu tuh. iya, kenapa bang? Bayarin dulu ya, ntar ini. Oh iya iya bang, Siap, kayak gitu pak. boy. Tuman. Jadi tuman anjir. Tapi kayaknya para listeners juga udah mulai banyak yang relate nih sama tongkrongan kayak Oh, gini coy. kalau itu tuh banyak sih pak, banyak banget sih pak. Listeners juga satu tongkrongan sama kita jangan-jangan nih. Mungkin karena awal-awal jadi penonton kita masih Paling orang-orang 1, dekat. 2, 3 Iya, betul. temen deket kita juga aja. Betul. Nah, ada lagi nggak nih pak? Kira-kira? Ada boy, satu lagi tuh kalau nggak salah. Oh, temen gue yang pendongeng handal boy. Oke. Jadi tuh dia suka cerita-cerita hal yang sotoy menurut gue. Oh soto. Cerita-cerita sotoy menurut gue. Kayak dia nggak mau kalah. Iya, gitu. kayak misalkan dia cerita dia pernah ngeliat kuda terbang. Padahal yang dia lihat pakai mata kuda lumping. Oh kayak gitu. Halu. それこそ唯一この残酷な世界に抗う術なのだ兵士を怒れ Iya. Oke. Yang dia ceritain itu tentang cerita kuda lumping, tapi dia bilangnya kuda terbang. Halu tuh. Ya. Itu kayak bahkan ngobat sih pak. Itu bukan teman pendongeng handal itu. Gue nggak tahu dia banyak ngobat minum apa ya. Tapi kenapa dia bisa bilang kuda lumping itu jadi kuda terbang? Itu habis ngobat. Lu salah pergaulan sih kalau. Lu yang red flag tuh di circle yang red flag gitu pak. Coba kalau gua ada pak. Wah, Lu pernah nonton Indosiar kan? Indosiar pernah nonton? Nah, gue ada namanya teman adu nasib. Temen adu nasi. Teman adu nasib. Misalnya gue gitu. Sama kayak yang kantor berarti? Beda. Oh beda? Misalnya gue sama lo lagi ngobrol. Hmm. Gue ceritain, aduh boy, masalah keluarga gue berat banget nih boy. Tiba-tiba lo ngomong, oh, lu mah masih mending. Wow, Gua- mending-mendingin. Iya. Mendang-mending. Mendang-mending. Ibarat gendang. Oh, gendang. Itu gendang pak. sorry. Ibarat tuh adu nasib itu sesengit di Indosiar pak. Buset. Yang langsung zing, Iya. zing, Tabrak, zing. ketabrak mobil gitu kan. Gue ceritain misalnya ketabrak mobil, dia cerita lagi udah meninggal, jatuh ininya Hidup kerandanya, lagi. hidup lagi, kesambar petir, mau dikuburin tenggelam gitu kan. Anjir. Tarik adu nasib jadi gitu pak. Temen-temen kayak gitu red flag tuh pak. Itu iya sih, bener sih. Gue paling benci banget adu nasib sih. Iya, gue kayak, malas banget gue cerita sama dia lagi setelah itu. Iya, masalahnya kita lagi ngebahas ya emang keluh kesah kita aja karena emang dapat musibah ya kan. Tapi dia bilang, ya lu masih mending boy. Nyemangat, ya kalau kayak gitu, paling parah tuh nyemangatinnya gini, udah lu semangat, gue kan udah ngerasain, lu sih masih enak. Iya. Gue dulu gini, tapi gue tetap semangat tuh. Waduh, apaan sih ini tuh bukan tentang lu anjir. Iya, coy, ini tentang gua. Asli, gue mau curhat, bukan lu. Lu lagi sedih, gue yang lagi sedih. Itu, Pak. Banyak boy. Itu di Ciners juga banyak boy yang kayak gitu. Di boy. Cina pasti banyak. Cuma yang green flag banyak juga dong. Yang green flag juga banyak. Temen yang kalau emang lagi membutuhkan kita bantuin tuh nggak masalah, ya kan? Kayak lu. Ya betul. Kayak gua apa? Kayak misalnya waktu itu gue lagi ada musibah bokap gue. Oh iya, betul, harus ke rumah sakit ya kan? Iya, boy antar gue ke rumah sakit yuk gini bokap gue. Akhirnya lu bersidang nganterin. Iya, Gitu betul, lah. Ya, betul. selalu ada buat temennya. Ya betul, selalu ada dan selalu mendukung. Kayak gua juga, kayak lo misalkan lagi jatuh nih di kantor kan, ya gua dukung lu dengan, ya lo melakukan hal yang
positif lah yang mungkin lu suka, Iya. gua suka juga ya kan. Akhirnya kita sama-sama senang, akhirnya lu kerjanya enjoy lagi ya kan. Betul, itu dia Pak. Kayak gitu, saling mendengarkan juga boy. Saling mendengarkan, saling memberi solusi, saling Betul. menyemangati. Betul banget. Itu aja Pak mungkin dari gila. cerita. Seru banget cok, gua Ya, gak berasa anjir. Kalau misalkan kita kan kalau misalnya dari Spotify kan gini-gini Pak. Iya sih, kita begini-gini nih Ngomongnya guys. sama Kita gini, sama- ngomong sama iPad. ngomong sama iPad sambil ngeliatin waktu. Kali ini kita bisa ekspresi sih. Iya, lebih kita santai. lebih santai ini sumpah. Seneng banget gue ada visualnya sekarang. Ingat Pak apa? Ternyata gue ganteng juga ya di sini. Ntar gue zoom Pak pas gue edit Pak. Guys, Ah, ya ampun. Anjay. Jangan lupa apa Pak? jangan lupa horor di kantor. Komedi di dompet. Anjay, Cakep. cakep banget boy.